Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini ya coba kita bahas saham Dimas ya. Ini apakah saham Dimas ini cocok untuk investasi jangka panjang ya? Kita lihat dulu. Untuk transaksi kemarin ya, saham Dimas cukup stabil ya di harga 159 dan tidak terpengaruh dengan kondisi resesi global ya untuk saat ini ya. Karena kemarin untuk harga-harga saham komoditas khususnya batu bara, minyak, gas ini turun drastis. Saham Dimas ini cuma turun 1 poin ya. Karena saham Dimas ini kan bergeraknya di bidang properti ya teman-teman. Kalau kita lihat properti dan real estate. Terus secara net profit saham Dimas juga masih ada pertumbuhan 767 miliar ya. Dividen yieldnya 9%. Nah ini cukup menarik teman-teman. Kalau teman-teman mau ambil dividennya saja, ini saham Dimas cocok untuk investasi ya jangka panjang ya, terutama yang dana-dana besar ya. Cuman kalau kita lihat capital gain-nya atau harga sahamnya, ini kita lihat saham Dimas ini harganya cukup cukup stabil ya. Jadi tidak ada kenaikan yang drastis tapi juga nggak turun. Nah, ada penurunan yang drastis itu setelah pembagian dividen ya. Kemarin itu pembagian dividen sempat naik di 184 ya. 108 berapa ini? Coba kita lihat dividennya saham Dimas itu bulan apa ya? Kita lihat bulan Juni dan bulan November. Jadi bulan Juni dan bulan November. Ini yang bulan November turun. Yang bulan Juni April, Mei, Juni ini juga ada tuh penurunan ya, dan penurunannya cukup drastis. Nah, kalau dilihat dari capital gain-nya, ini saham Dimas ini turun terus teman-teman. Jadi teman-teman ini resikonya. Jadi ketika teman-teman ingin ngambil saham Dimas, ini harus siap resiko ini. Jadi capital gain-nya turun, tapi cuma dapat dividennya. Saran saya, kalau teman-teman benar-benar mau ngambil saham Dimas ya, ini harus open buy open sell ya. Jadi saat sahamnya turun ya kita beli, nanti naik dikit kita jual, itu justru profitnya lebih banyak. Dan ini dari harga 3 tahun ini juga turun ya teman. Jadi dari 340 ke 162. Ini hampir separuh. Jadi kalau nilai investasi kita di saham Dimas ini tahun 2020 ya, awal itu misalnya 100 juta ya, sekarang nilainya tinggal 50 juta. Jadi ini nggak cocok untuk saham jangka panjang ya. Dan ini naik turunnya cukup drastis nih ya, hampir sama dengan saham komoditas ya. Cuman bedanya ketika saham komoditas harga-harga komoditas turun drastis, ini nggak terpengaruh ya. Enaknya seperti itu. Kalau saya mending lebih baik untuk tiktokan untuk investasi trading aja. Jadi ini kalau mau masuk ke saham Dimas ini di harga 157 misalnya, 157 atau 159, nanti naik dijual gitu aja. Kalau ya itu ya untuk saham Dimas ya. Terus ini ada juga untuk saham Suli. Saham Suli ini pergerakannya cukup fluktuatif. Jadi kalau untuk trading ini bagus ini untuk trading. Tapi kalau secara fundamental kita lihat coba net profit juga 192 miliar. Ini 2 tahun terakhir profit ya.
cuman ini nggak ada dividennya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat, dividennya nggak ada. Jadi ini bergerak di bidang ya kalau nggak salah perkayuan ya. Saham Soli tadi sempat aku lihat di Google itu perkayuan. BBV-nya sudah 13, PER-nya 2,4. Nah, ini kayaknya seperti saham gorengan ya teman-teman, karena nilai transaksinya masih kecil ya. Kalau kita lihat ini 156. Jadi kalau mau masuk di saham Soli ini hati-hati. Supportnya di 150, supportnya 150 untuk mingguan, bulanan juga. Kalau misalnya dibawa turun bisa ke 137 ya, 137 atau 123. Nah, kalau 123 itu cantik tuh, kalau mau masuk bagus. Jadi kalau untuk jangka panjang saya tidak sarankan ini saham ini, bener-bener saham, menurut saya saham gorengan nih ya. Tanggal bulan April masih 50, kemudian digoreng sampai 129, habis itu anjlok lagi di hampir 50, kemudian naik lagi. Ini saham gorengan nih teman-teman ya. Saham gorengan transaksinya juga masih belum banyak. Ini satu kali transaksi sekitar berapa ini? 157 kali 100, sekitar 15 ribuan ya. Satu lotnya 15.000 ya. Ini kalau kali 800 berapa ini? Sedikit nih ya teman-teman transaksinya. Kalau untuk jangka panjang yang cukup stabil ya, ini saham-saham perbankan ya teman-teman. Kalau mau untuk jangka panjang seperti misalnya BCA gitu, ini saham-saham yang cukup stabil. 1 tahun naik, 3 tahun naik, 5 tahun juga naik ini ya. Terus BBNI coba kita lihat. Nah, ini juga lumayan stabil. BBNI naik turun ya teman-teman. BMRI coba kita lihat. 1 tahun naik, 3 tahun naik. Nah, ini naik. BMRI juga bisa, BRI. Nah, BRI juga lumayan. Cuman dividennya kecil. Kalau saham-saham seperti itu dividennya kecil. Tapi capital gain-nya cukup stabil. Oke, itu dulu untuk review pagi ini. Kita lihat market nanti pembukaan seperti apa. Mudah-mudahan sudah mulai membaik. Kalau sudah membaik ya kita bisa masuk, tapi kalau masih koreksi lagi ya kita tunggu tunggu saat ada pembalikan arah ya. Oke, tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham itu sangat berisiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.